Felipe Klauski bab 2787 sampai bab 2802. Bab 2787-2788. Aku tidak. Bukan aku. Lin Qingqing hampir terburu-buru, menangis, dan terus-menerus membantahnya. Namun, tidak ada yang percaya kata-katanya. Lin Zengxin marah, menatap Lin Qingqing, dan kemudian menatap Cao Guanjia, meremas senyumnya, berkata, Cao Guanjia, ini mungkin kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Hal ini telah tiba, di mana kesalahpahaman ini? Cao Guanjia penuh amarah dan menatap Lin Zengxin dengan keras, berkata, Lin Family Master, kamu Lin harus memberi kami penjelasan untuk keluarga Cao. Kalau tidak, keluarga Cao kita pasti tidak akan membiarkan Lin Family pergi. Mendengar ini, dahi Lin Zengxin berkeringat dingin. Dia muram, menoleh, menatap Lin Qingqing, dan minum dengan marah, kemarilah, ambilkan aku sundal ini. Dua penjaga Lin melangkah maju dan memegang backhand Lin Qingqing. Ledakan. Salah satu dari mereka langsung menendang lutut Lin Qingqing, dan Lin Qingqing yang lembut segera berlutut di tanah. Dia berjuang mati-matian dan berteriak, Paman, bukan aku, benar-benar bukan aku tidak punya. Namun, biarkan Lin Qingqing menjelaskan bahwa Lin Zengxin tidak mendengarkan sama sekali. Lin Zengxin menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya dan berkata, si Fang Mislin, Lin Qingqing, dengan terang-terangan membingkai rumah suaminya, bahkan Lin, menurut aturan klan Lin, menyalahkan 100, penjara bawah tanah, tidak pernah melihat matahari. Ledakan. Kata-kata Lin Zengxin segera mengejutkan penonton. Di sana, Lin Zhenghai berjalan langsung melintasi kerumunan pada saat ini, berlari berlutut di depan Lin Zengxin, dan memohon, saudaraku, jangan. 100 kesalahan akan membunuhnya. Lin Zengxin langsung menatap Lin Zhenghai dengan dingin dan mendengus, Ini adalah putri baik yang kamu ajarkan. Jika dia bisa selamat, itu adalah takdirnya, jika dia tidak bisa selamat, dia akan langsung dibuang ke kuburan massal. Setelah semua, Lin Zengxin melemparkan tangan besar, dan keagungan pemiliknya tidak bisa tersinggung. Segera setelah itu, barisan hukuman penjaga Lin datang dengan alat hukuman. Lin Qingqing langsung ditekan di bangku. Dua penjaga, memegang tongkat kayu merah dengan paha tebal, memisahkan sisi. Lin Qingqing berjuang, semakin dia berjuang, semakin dingin hatinya. Lin Zhenghai terus menangis dan terus memohon Lin Zengxin. Ledakan. Ledakan. Suara membosankan terdengar. Tongkat kayu merah di tangan penjaga Lin memukul Lin Qingqing dengan berat. Lin Qingqing bersenandung 2 kali pada saat itu, dan tetes besar keringat dari biji frontal berguling langsung. Ledakan. Dengan pukulan ke-10, wajah Lin Qingqing sudah pucat, dan bibirnya tergigit erat dari sudut mulutnya, dan darah juga digigit habis. Lin Zhenghai menerkam dan berteriak, jangan pukul putriku, jangan. Qingqing, kamu akan mengakui kesalahan, kamu akan mengakui kesalahan. Namun, Lin Qingqing menggelengkan kepalanya, mengalami rasa sakit yang hebat, mata merah, berdarah dari sudut mulutnya, menatap ayah tua di depan dirinya, berkata, ayah, aku belum melakukannya, apa yang salah, aku tidak tahu. Bang! Apa? Akhirnya, Lin Qingqing tidak tahan dan menjerit beberapa kali. Di sana, Lin Zengxin melihat bahwa Lin Qingqing tidak mengakui kesalahannya, dan segera menjabat tangannya dan berteriak, berjuang keras. Aku mengakui kesalahannya. Lin Zining, berdiri di tengah orang banyak, mencibir dengan cibiran di wajahnya, hatinya bersemi. Bunuh bangsat kecil itu. Pada saat ini, di pintu Lin Manor, 7 atau 8 maibah hitam dengan cepat dihentikan. Felipe turun dari mobil, dan Lao Yuan mendengar teriakan di Manor. Lin Qingqing. Segera, Klauski meratakan wajahnya dan melangkah maju dengan cepat. Namun, penjaga Lin di pintu langsung menghalangi jalannya dan berkata, maaf, saya tidak bisa masuk tanpa undangan. Gulungan. Felipe dengan marah mengangkat kakinya dan menendang kedua penjaga. Setelah itu, dia masuk ke Lin Manor dan berjalan ke tempat pernikahan. Jauh, Felipe melihat Lin Qingqing, yang disalahkan, dan segera marah dan berteriak, beri aku berhenti. Dalam sekejap, mata penonton semua terpelintir dan menatap Felipe di belakang kerumunan. Siapa orang ini? Apakah merepotkan? Aku tidak tahu, aku berani pergi ke rumah Lin. Bukankah ini wajah putih kecil yang dikabarkan Lin Qingqing di luar? Orang-orang Lin sekarang melihat ke arah Felipe. Felipe penuh kedinginan, mengenakan setelan biru tua, tinggi dan tampan, dengan pedang dan alis, dan dominasi yang tak terkalahkan. Lin Qingqing sedang berbaring di bangku, melihat ke samping, matanya lesu, melihat sosok berjalan pucat, bergumam, Klauski. Felipe. Felipe berjalan ke Lin Qingqing dan naik 2 kaki. Di depan keluarga Lin, para tamu, dan keluarga Cao, dia menendang 2 penjaga yang mengeksekusi hukum keluarga Lin. 2 poni. Kedua penjaga itu mengetuk meja anggur. Felipe berjongkok, mengangkat Lin Qingqing dari bangku, dan dengan lembut menyingkirkannya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Felipe. Lin Qingqing bersandar di lengan Felipe, menggelengkan kepalanya pucat dan lemah, kamu. Di sini. Felipe berkata sambil tersenyum, ya, aku di sini. Serahkan sisanya padaku, dan aku akan menyelesaikan semuanya untukmu. Setelah semua, senyum lembut di mulut Felipe tiba-tiba menjadi ganas. Dia bergerak bersama 17 yang dia ikuti, merawat Lin Qingqing, dan kemudian bangkit dengan kedinginan di matanya, menatap tajam ke arah hadirin. Pedal-pedal. Dalam sekejap, penjaga Lin datang dari sekitar dan mengelilingi Felipe secara langsung. Sebelum Lin Zengxin membuka mulutnya, Lin Zining bergegas keluar dan menunjuk Felipe dengan suara tinggi, berteriak, siapa kamu? Apakah kamu tahu di mana ini? Berani membantu pelacur. Kamu bersama Lin adalah musuh. Oh, saya tahu, Anda adalah wajah putih kecil yang dibesarkan Lin Qingqing di Riverdale.
Mengenai urusan Lin Qingqing di Riverdale, itu secara alami dari Lin Jiadong. Felipe tampak dingin, menoleh untuk melihat Lin Zining, dan bertanya dengan suara dingin, siapa namamu? Namaku Lin Zining, apa yang kamu lakukan, apakah kamu ingin membalas dendam padaku? Sampah. Putri Lin Zining marah dan berkata dengan jijik. Tapi, bentak. Tamparan yang jelas, bergema di seluruh aula pesta pernikahan. Felipe langsung menamparkan wajah Lin Lining, dan langsung menariknya keluar dari sidik jari 5, dan pada saat yang sama putus beberapa gigi. Lin Zining berteriak pada Felipe pada waktu itu, menunjuk ke arah Felipe, memarahi, kamu. Kamu berani memukulku. Kamu semua terpana melakukannya, berikan aku. Bunuh sampah. Dalam sekejap, beberapa penjaga Lin melangkah maju untuk mengambil Felipe. Tapi, bang. Setelah beberapa suara, penjaga Lin di depan Felipe jatuh ke tanah. Felipe, masih berdiri tegak, mengambil 2 langkah ke depan dan berdiri di depan Lin Zining, tubuhnya dingin dan penuh pencegahan, dan berkata dengan dingin, putra-putra Lin Zining, berani apa yang harus saya lakukan untuk tidak menghormati paman saya? Bab 2789-2790. Kata-kata dingin Felipe menggema di antara para penonton, membuat suara berisik di tempat kejadian menjadi hening. Mendesis. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Bocah yang tak bisa dijelaskan ini bergegas masuk, aura begitu kuat, kuncinya begitu sombong. Apa yang baru saja dia katakan? Berani menyalahkan Lin Zining, yang begitu terbiasa meningkatkan kesombongan. Pada saat ini, Lin Zining menutupi pipinya yang panas, setelah mendengar kata-kata Felipe, dia tertegun, diikuti oleh kemarahan, menunjuk ke hidung Felipe dan berkata, kamu. Apa yang kamu bicarakan? Paman apa? Anda berani mengambil keuntungan dari Lin Zining saya. Saya tidak bisa mengampuni. Ayo lepaskan bajingan ini, patah tangannya, dan sobek mulutnya. Lin Zining sangat marah dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Namun, dalam menanggapi Lin Zining, itu adalah tamparan yang tajam. Bentak. Tamparan ini, sekali lagi bergema di seluruh aula pesta pernikahan. Mendesis. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menghirup beberapa napas lagi, benar-benar ketakutan oleh momentum pria yang mengganggu di depannya. Ini. Betapa sombongnya ini. Beraninya aku bahkan menamparkan Lin Lining 2 kali. Siapa lelaki ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah Xiang Jianglin? Bahwa Lin Zining ditampar lagi oleh Felipe dengan tamparan di wajahnya, dan sudut-sudut mulutnya terus berdarah. Dia hampir berteriak histeris, betapa terkejutnya, berikan padaku. Bunuh dia. Di satu sisi, Lin Hengxuan juga berwajah dingin, dan dengan cepat berdiri, menatap Felipe dengan buruk, memarahi, berani. Ini Lin, dia adalah saudara perempuan saya dari Lin Hengxuan, beraninya kau memukul adikku 2 kali dan lagi, kematian pengadilan. Saat suara Lin Hengxuan jatuh, sepasang penjaga Lin juga bergegas dan segera mengepung Felipe. Lin Hengxuan menunjuk ke arah Felipe, wajahnya penuh kemarahan dan meraung dengan marah, berikan aku orang gila ini. Dada. Dalam sekejap, semua senjata di lengan penjaga ini dipenuhi dengan peluru. Tapi, selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, suara sepatu bot yang cepat menginjak tanah bergema di seluruh aula pesta pernikahan. Semua orang melihat sekeliling dan melihat tim prajurit yang semuanya mengenakan seragam tempur hitam, bersenjata lengkap, bergegas masuk dari pintu Lins Manor. Semua orang menghindar, takut mereka akan terbakar. Ini. Semua orang bodoh. Ini bukan penjaga Lin, apakah itu dibawa oleh pria sombong? Ada SYDKK berjalan di depan tim prajurit tempur bersenjata lengkap ini pada saat ini, langsung menembus kerumunan, dan berjalan ke sisi Felipe. Dada. Dalam sekejap, tim tentara di belakang ada SY juga syarat dengan peluru dan diarahkan ke penjaga Lin. Suasana menjadi sangat tegang. Semua orang mengerti bahwa saya khawatir masalah ini tidak baik hari ini. Di depannya, pria yang masuk ke ruang pesta pernikahan takut bahwa itu bukan karakter yang sederhana. Beberapa anggota pengawal bayangan, yang juga berpose pada saat ini, berdiri di belakang Felipe, dan momentum tubuh mereka langsung membanjiri penjaga Lin di sisi yang berlawanan. Lin Hengxuan juga mengejang alisnya, keringat dingin datang dari dahinya, dan menelan ludah. Aura yang kuat. Pada saat ini, Felipe melangkah maju, menyeringai di sudut mulutnya. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Hengxuan bertanya dengan ragu-ragu. Ledakan. Felipe mengangkat kakinya yang besar dan menyerbu ke dada Lin Hengxuan. Dia menendangnya beberapa meter dan menabrak deretan meja anggur. Lin, gengsi yang hebat, dia bahkan tidak tahu sepupunya. Felipe mencibir dingin, mengikuti, dia memalingkan kepalanya, memandangi 3 bersaudara Lin Zengxin, Lin Zengzeng dan Lin Zenghan yang berdiri di satu sisi, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, berkata, 3 sepupu, bagaimana bisa, aku menembak seperti ini ajari mereka, tidakkah kamu akan marah? Klik. Kalimat Felipe ini tidak diragukan lagi adalah badai petir, yang secara langsung menggulingkan penonton. Dia berani memanggil sepupu Tuan 3 Lin. Mereka jelas terlihat seperti berusia 20 atau 30 tahun. Ini. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, corak Lin Zengxin sangat jelek, dan matanya bersinar dengan warna suram, berkata, Felipe, ini Lin, bukan Anda Klauski, Anda yang melakukan ini, apakah Anda tidak membawa Lin kami ke mata Anda? Sekarang. Klauski. Dalam sekejap, banyak pejabat dan bangsawan yang hadir segera mengenali identitas Felipe. Astaga. Dia sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga Klauski. Klauski. Itu benar, itu adalah Klauski. Keluarga yang menikahi Qianjin Lin Xing. Dia adalah putra Lin Xing. Dia kembali. Dalam sekejap, para VIP yang hadir terus-menerus mendiskusikan identitas Felipe.
Dan di sini, Lin Zining dan Lin Hengxuan, serta beberapa junior Lin, juga memahami identitas Felipe dalam sekejap. Dia sebenarnya adalah pemuda dari keluarga itu, putra nenek bibi Lin Xing. Itu adalah sepupu mereka. Dia benar-benar datang ke keluarga Lin. Lin Zining dan junior lainnya dari Lin semua diam pada saat ini, diam-diam bersembunyi, dan tidak berani menatap Felipe lagi. Felipe bahkan tidak melihat tuan muda dan kaya generasi kedua dan wanita muda ini, tetapi melihat Lin Zengxin dan berkata, "Mengapa, sepupu, apakah kamu tidak menyambut saya, atau Klauski?" Singkatnya, biarkan Lin Zengxin terlihat kusam dan meremas tinjunya secara diam-diam. Penuh kebencian. Jelas, dia berusia 30 tahun dari dirinya sendiri, tetapi dia sudah menjadi sepupu. Wajah Lin Zengxin suram, Lin Zengyi berdiri saat ini, dengan wajah dingin, berkata, "Felipe, Anda akan datang, selamat datang Lin saya. Tapi hari ini adalah hari pernikahan besar Nona Lin saya, Anda seperti ini memiliki pesta pernikahan, apakah terlalu banyak bagi kita untuk mempertimbangkan mata Lin? Selain itu, tidak hanya Lin, tetapi juga keluarga Cao hadir hari ini." Kata-kata Lin Zengyi secara tidak sengaja menyebabkan kemarahan pada keluarga Cao. Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Cao berdiri di satu sisi, pria parubaya, dengan kulit kusam dan suara dingin, berkata, "Klauski, keagungan yang hebat. Hari ini, adalah sukacita pernikahan saya antara Cao dan Lin pada masa itu, Anda anak gila yang tidak diundang, mengapa Anda muncul di sini, dan juga mengganggu pernikahan keluarga Cao saya? Apakah Tuan Klauski ini ingin menjadi musuh keluarga Cao saya?" Setelah Cao Guanjia menyelesaikan kalimatnya, mata Felipe mengikuti. Dia memandang ke atas dan ke bawah pada pria parubaya di depannya dan bertanya, "Apakah Anda pelayan di sebelah Cao Shaoqin?" Pria parubaya itu segera berkata dengan sombong, "Ya, saya menyaksikan Tuan Cao tumbuh dewasa." "Bagaimana dengan Cao Shaoqin?" Felipe bertanya. "Tuan muda tidak datang, hanya selir, tidak perlu guru hadir," kata Cao Guanjia dingin. Felipe mengangguk, lalu menoleh untuk melihat Lin Qingqing, yang dirawat di sisi 17, dan bertanya, "Apakah Anda bersedia menikahi keluarga Cao? Selama Anda menggelengkan kepala atau berkata tidak, hari ini, tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk menikah." Bab 2791-2792. Mendengar kata-kata Felipe, Lin Qingqing, yang pucat dan lemah nafas, menyimpulkan keberaniannya dan menatap Lin Zengxin dengan dingin, dan yang lainnya, berkata, "Aku tidak akan menikah." Tiga kata, ringkas dan ringkas, juga mengungkapkan pantang menyerah Lin Qingqing. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Apa yang masuk akal? Apa yang masuk akal?" Lin Zengxin segera menjadi marah, dan wajahnya memerah. Dia menunjuk ke Lin Qingqing di tanah dan berteriak dengan dingin, "Lin Qingqing. Kamu adalah keturunan keluarga Lin, pernikahanmu, aku Lin Zengxin sendirian. Hari ini, kamu harus menikah walau kamu tidak ingin menikah." Setelah Lin Zengxin selesai, Lin Zengzeng juga kedinginan, memarahi, "Lin Qingqing, Anda lebih baik berpikir tentang keputusan yang Anda buat. Melakukan itu tidak akan menguntungkan ayahmu dan 4 kamar tidur Anda." Dan seorang wanita cantik bersembunyi di sampingnya, yaitu, istri baru Lin Zhenghai, baru berusia 30 atau 40 tahun, dan orang yang berdandan tampak mencolok. Pada saat ini, dia berdiri dan berteriak pada Lin Qingqing, berkata, "Lin Qingqing, kamu biasa-biasa saja. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah putri 4 kamar tidurku, dan kamu harus menikah tanpa niat menikah. Kamu tidak boleh merusak kamar tidur 4 kami. Tidak merusak ayahmu." Namun, Lin Zhenghai berdiri tegak, menamparkan wajah wanita cantik itu, tercekik di antara alisnya, berteriak, "Diam. Bawa aku pergi. Putriku bilang dia tidak akan menikah." Wajah wanita cantik itu segera menunjukkan kepanikan. Dia menutupi wajahnya dan menatap Lin Zhenghai, yang dengan keras menggemuruh di depannya, menyerupai kemarahan Lei Gong, berteriak, "Tuan, apakah Anda memukuli saya karena benih murah ini?" Wanita cantik itu menangis dan langsung menangis. "Diam. Dia adalah putri Lin Zhenghai saya. Saya akan menanggungnya sebelum Anda memarahinya. Hari ini, tidak ada yang bisa melakukannya." Lin Zhenghai memarahi, dan langsung menakuti wanita cantik itu untuk tetap diam. Kemudian, Lin Zhenghai berbalik untuk melihat Lin Qingqing yang lemah di tanah, dan senyum kebapaan muncul di sudut mulutnya. Selama Anda tidak mau, tidak ada yang bisa membiarkan Anda menikah. Ini adalah kesalahan dan kompensasi ayah untuk ibu dan anak perempuan Anda." Setelah semua, Lin Zhenghai melirik Felipe di depannya, sedikit mengangguk, dan kemudian berbalik ke Lin Zengxin dan Lin Zhenghan, dan berkata, "Saudaraku, putriku tidak akan menikah. Tidak ada yang bisa memaksanya. Dia adalah Lin Zhenghai, putri saya adalah emas dari 4 kamar tidur Lin saya. Pernikahannya, kecuali Lin Zhenghai saya, tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk ikut campur dan memutuskan." Lancang. Lin Zhenghan, yang tidak pernah berbicara, segera berhadapan dengan amarah dan memarahi, "Lin Zhenghai, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu bahwa kamu tidak menghormati kakak laki-lakimu? Cepat dan mengaku pada kakak laki-lakimu." Lin Zhengyi juga memarahi dan berkata, "Lin Zhenghai, kami dulu meremehkanmu, tapi aku tidak berharap kamu punya nyali. Tapi hari ini tentang masa depan Lin, giliranmu untuk menjadi Lin Zhenghai." Lin Zengxin tidak mengerutkan kening, juga menatap Lin Zhenghai dengan dingin di alisnya, dan bertanya, "Kakak keempat, apakah Anda benar-benar ingin melawanku?" Lin Zhenghai mendengar kata-kata itu, masih sedikit bingung. Bagaimanapun, dia ada di keluarga Lin dan menghabiskan seluruh hidupnya sebagai seorang master yang terbiasa dengan Xiao Yao. Dia tidak pernah cemas tentang Lin Zengxin dan yang lainnya. Tetapi hari ini berbeda. Lin Zhenghai akan menjadi ayah lagi. "Ya, putriku tidak menikah, hanya tidak menikah," teriak Lin Zhenghai. "Ini baik."
Lin Zengxin segera mendengus, mengangkat jarinya ke Lin Zhenghai, dan berkata, kemarilah, bawa empat tuan itu kepadaku, tutup mereka di aula leluhur, singkirkan dia dari master empat kamar keluarga Lin, dan biarkan dia mundur dengan diam. Jangan pernah meninggalkannya. Tapak. Beberapa penjaga Lin segera bergegas keluar dan membawa Lin Zhenghai naik. Lin Qingqing cemas saat ini dan berteriak, tidak, paman, tolong jangan lakukan ini pada ayah saya. Lin Zengxin seharusnya tidak. Lin Qingqing dengan cepat berteriak ke arah Felipe, Felipe. Felipe tersenyum tipis dan berkata, ini aku. Setelah semua, dia memandang Lin Zengxin dan berkata, Lin Zengxin, kamu baru saja mengambil empat sepupu di depanku. Bukankah itu agak sombong? Lin Zengxin mendengus dan berkata, Felipe, ini urusan internal keluargaku. Anda tidak berhak ikut campur. Saya tidak bisa peduli dengan jamuan pernikahan Anda hari ini, tetapi jika Anda berani ikut campur dalam urusan internal keluarga Lin saya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Bahkan jika ayahmu ada di sini, aku tidak berani seenaknya mengintervensi barang-barang Lin. Singkatnya, penuh ancaman. Ini juga menunjukkan garis bawah Lin Zengxin. Dia masih berani tidak secara langsung menargetkan Felipe. Bagaimanapun, itu milik Klauski. Felipe tertawa kecil dan berkata, Lin Zengxin, apa yang harus saya katakan, ada bagian dari darah Lin di tubuh saya, mengapa saya tidak bisa mengatur barang-barang Lin? Lin Zengxin mendengar kata-kata itu dan mengerutkan kening, Lin sekarang Lin Zengxin saya, apa yang saya katakan adalah apa? Felipe, jika Anda tidak ingin memprovokasi masalah Klauski Lin dan Liang Xi, berdiri saja di samping saya. Ketika saya datang ke pesta pernikahan, saya akan memperlakukan Anda sebagai tamu. Jika Anda datang untuk membuat masalah, saya minta maaf, saya tidak mengenali darah Anda sebagai kerabat asing. Felipe menyipitkan bibirnya, mengangkat bahu dan tersenyum, sepertinya Lin sangat tidak suka padaku. Setelah itu, Felipe menoleh dan memandang Cao Guanjia di samping dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Hari ini, termasuk di masa depan, Lin Qingqing tidak akan menikah dengan keluarga Cao. Kamu, kesombongan. Pengurus rumah tangga Cao segera merasa jengkel, menoleh untuk melihat Lin Zengxin, dan berkata dengan suara yang dalam, Lin Family Master, apakah Anda Lin sedang bermain dengan keluarga Cao kami? Kami harus memberi keluarga Cao kami akun untuk urusan hari ini. Ketika Lin Zengxin mendengar kata-kata itu, dia pertama kali tersenyum memuji dan berkata, Manajer Cao, Anda dapat yakin bahwa keluarga Lin kami akan memberi Anda penjelasan. Bagaimanapun, dia berperilaku seperti lelucon, wajahnya menjadi cemberut, menunggu Felipe, dan akhirnya memperingatkan, Felipe, aku akhirnya akan memperingatkanmu, membawa orang-orangmu ke samping, atau pergi keluar. Jika tidak, aku akan menyalahkan Lin Zengxin jika Anda tidak memikirkan darah, Anda akan dibombardir. Sial. Felipe ini tidak menganggap serius mata Lin. Saat suara Lin Zengxin jatuh, semua di sekitar pesta pernikahan terbuka cepat-cepat keluar dari tim penjaga Lin. Semua bersenjata lengkap, dengan senjata di dada mereka, mengenakan kacamata, dan berjalan dengan sepatu bot. Selain itu, jumlah orang 4 kali lipat dari Felipe. Felipe mengangkat alisnya dan menyaksikan para penjaga Lin yang bergegas keluar untuk mengelilingi mereka. Pilek muncul di sudut matanya dan berkata, Lin Zengxin, apakah kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Lin Zengxin terkekeh dan berkata, tidak, selama Anda berdiri menyamping atau pergi, keluarga Lin saya menyambut Anda. Lagi pula, Anda adalah putra bibi. Felipe mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan pria di belakangnya menyerahkan rokok langsung. Bentak. Ketika asap menyulut, Felipe menarik napas dan mengeluarkan asap, menyemprotkan langsung ke wajah Lin Zengxin, dan berkata, saya punya masalah dengan ini, saya hanya menggambar pisau untuk saling membantu. Lin Qingqing adalah teman saya, dan dia memanggil saya paman, aku tidak bisa tidak membantunya. Bab 2793-2794. Mendengar kata-kata Felipe, wajah Lin Zengxin meredup, dan ada ejekan keras di sudut mulutnya, berkata, Felipe, apakah kamu akan melakukan hal yang benar dengan Lin Zengxin dan keluarga Lin kami? Felipe mengangkat bahu, tidak, selama Anda tidak memaksa Lin Qingqing menikahi keluarga Cao, semuanya akan baik-baik saja. Keluarga Cao, keluarga Lin saya sangat penting. Tidak bisa membiarkan Anda orang luar untuk campur tangan. Lin Zengxin berteriak dingin. Penjaga Lin di belakangnya semua mematahkan pistol di tangannya saat ini. Selama Lin Zengxin memerintahkan, mereka akan menembak dan membunuh orang-orang di depan mereka. Felipe bersenandung, melemparkan puntung rokok di tangannya di tanah, mengangkat sepatu bot kulitnya yang mengkilap dan menginjaknya, dan berkata dengan ringan, jadi, apakah Lin ingin menyingkirkan Klauski? Begitu suara itu jatuh, angin dingin menyapu penonton. Momentum tubuh Felipe tiba-tiba menjadi sangat dingin dan kuat. Terutama mata itu, seperti Kaisar Nine Nether, menatap Lin Zengxin dengan dingin dan yang lainnya di depannya. Semangat raja yang tak terbendung itu langsung mengejutkan Lin Zengxin dan yang lainnya. Lin Zengxin menatap Felipe dengan cemberut, dan berkata, tidak peduli apa yang Anda katakan, hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan saya menikahi Lin Qingqing. Bahkan jika Anda adalah Felipe, itu tidak akan berhasil. Tapak. Tanah di bawah kaki Felipe langsung retak. Mendesis. Semua tamu yang hadir mengambil napas. Wozi. Apa situasinya? Tanahnya masih retak. Apakah ini roh yang mendominasi? Para pejabat dan bangsawan sekuler biasa ini mungkin tidak jelas, tetapi staf inti Lin yang hadir sangat jelas, dan Felipe marah. Menurut berita yang telah dijelajahi Lin, Felipe telah mencapai kekuatan jangka menengah wilayah ke-6. Jangan diremehkan. Namun, Lin Zengxin bukanlah kesemek yang lembut. Dia berkata dengan suara dingin, Felipe, jika Anda ingin menggunakan kekuatan melawan Lin saya menyarankan Anda untuk memikirkannya. Bahkan jika Lin menarik diri dari daratan selama lebih dari 10 tahun, itu bukan tugas. Kesemek lembut yang dipegang orang.
Lin, bukan kamu sekarang, kamu bisa dengan mudah menyentuhnya. Kata-kata Lin Zengxin jatuh. Di belakang kerumunan, seorang lelaki tua yang reyot keluar. Pria tua ini, dengan rambutnya yang penuh rambut dan perubahan wajahnya, tampak seperti bintang yang naik dan turun di sepasang daerah pantai yang kacau. Begitu dia bermain, semua penjaga Lin memberi jalan. Orang tua itu juga datang ke identitas Lin Zengxin dan membungkuk sedikit pemilik rumah. Lin Zengxin juga membungkuk dan berkata, Lao Lin. Lin Zong, salah satu dari 3 tetua klan Lin. Identitasnya lebih tinggi daripada Lin Zengxin, kepala keluarga. Karena dia adalah orang di sebelah Lin tua, tetapi dia tidak mematuhi wanita tua itu. Atau, tepatnya, Lin Zong sekarang adalah teman dekat Lin Zengxin. Keluarga Tuan Muda Klauski, datanglah ke keluarga Lin saya, dan pembusukan tua diterima. Tetapi jika keluarga Tuan Klauski Muda ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Lin, pembusukan tua tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Orang tua itu berbalik dan menatap Felipe dengan dalam. Felipe menurunkan alisnya dan menatap pria tua yang tiba-tiba muncul di depannya. Pria tua itu memiliki beberapa bungkuk, tangan di tangannya, dan jas tai chi abu-abu. Dia terlihat sangat energik. Dia harus berusia 70-an. Selain itu, Felipe merasakan tekanan kuat dan kekuatan aturan dari orang tua ini. Murid di daerah ketujuh. Ada Xie juga mengerutkan kening, berjalan ke sisi Felipe, berbisik, Felipe, orang tua ini tidak sederhana, kekuatannya mungkin telah mencapai puncak wilayah ketujuh. Apakah itu kekuatan raja, itu tidak lagi penting. Tidak. Murid-murid di 7 daerah dapat dengan sewenang-wenang membunuh murid dan raja manapun di bawah daerah ketujuh. Inilah celah kekuatan. Para murid di daerah ketujuh telah melampaui murid biasa dan raja. Semua murid yang memasuki area ketujuh adalah jenius langka dan roh jahat. Itu juga semacam orang mengerikan yang akhirnya dikenali oleh Stargate. Potensi dan kekuatan mereka sendiri tidak dapat diperlakukan dengan mata biasa. Selain itu, ini hanya napas yang bocor dari pihak lain, dan telah mencapai kekuatan daerah ketujuh. Kekuatan sebenarnya mungkin lebih kuat daripada dugaan Felipe. Felipe tampak dingin, menatap lelaki tua itu dengan sedikit kedinginan di matanya, dan berkata, apakah kamu ingin menghentikanku? Orang tua itu tersenyum dan berkata, bukan usia tua untuk menghentikan kepala Klauski muda, tetapi kepala Klauski muda mencegah Lin. Jika kepala Klauski muda bisa pergi dari sini, apa yang dilakukan kepala Klauski muda sekarang, usia tua seharusnya tidak pernah terjadi. Di masa depan, almarhum harus membiarkan Tuan Lin secara pribadi mengundang Tuan Klauski muda untuk datang ke Lin sebagai tamu, bagaimana? Mendengar kalimat ini, mata Felipe dingin dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu mengancam saya? Setelah semua, tubuh Felipe tiba-tiba bangkit. Keagungan itu, dari keagungan Tuan Muda keluarga Klauski, sekarang terungkap tanpa akhir. Para pejabat dan bangsawan yang hadir semuanya terkejut dan tidak bisa panik. Terlalu menakutkan. Aura seseorang bisa sangat kuat. Orang tua itu juga mengerutkan kening, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Klauski muda salah paham, tapi ini Lin, bukan Klauski. Tuan Klauski muda seharusnya tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan Lin. Tidak ada hak untuk ikut campur. Felipe mencibir, mengikuti, mengambil sesuatu langsung dari lengannya, memegangnya di tangannya, dan menunjukkannya di depan semua orang. Dia berteriak dengan dingin, siapa yang berani mengatakan bahwa aku tidak punya hak untuk ikut campur? Ups. Pria tua itu mengangkat alisnya, dan ketika dia melihat sesuatu di tangan Felipe, dia meluruskan wajahnya, tinjunya di belakang meremas sedikit, dan napasnya menjadi lebih cepat. Lin Zengxin, Lin Zengzeng, dan Lin Zenghan, ketika mereka melihat tangan Felipe, semua tampak bodoh. Ini. Mengapa benda ini ada di tanganmu? Lin Zengxin tampak kaget, dan menatap Felipe dengan tidak percaya. Itu adalah gelang giok zamrud, hijau cerah. Seluruh gelang giok-giok terlihat sangat atmosfer, dan diukir dengan banyak pola. Ini adalah token yang diberikan kepada Lin ketika Roger Klauski menikah dengan Lin Qianqin Lin Xiying. Sebanyak 1 pasangan, 1 mengenakan Lin Xiying, yang 1 ini telah ditempatkan di Lin. Dan ini juga disimpan di kakek Lin. Selain itu, gelang giok ini memiliki nama lain, gelang giok Phoenix Lin Long Qinglong. Mewakili makna Nyonya Tua Lin. Pada saat itu, keluarga Lin menganggap benda ini sebagai simbol hak-hak kepala keluarga. Lin Zengxin selalu ingin mendapatkan hal ini, tapi bagaimanapun, orang tua itu sepertinya tidak ingin menyampaikannya kepadanya. Tapi sekarang, benda ini sebenarnya ada di tangan Felipe. Felipe mengambil gelang Phoenix Giok Qinglong di tangannya, dan menatap Lin Zengxin dengan dingin, dan yang lainnya, Shen Seng berteriak, keturunan keluarga Lin, mengapa tidak berlutut saat melihat gelang Phoenix Jade Qinglong ini? Mengapa? Menurut Anda apakah Anda melakukan salah satu dari yang berikut ini? Bab 2795-2796. Kenapa tidak berlutut? Pidato mencibir Felipe meledak langsung di ruang pesta pernikahan. Klan Lin dipimpin oleh Lin Zengxin, Lin Zengzeng, Lin Zenghan dan yang lainnya semua saling memandang satu sama lain saat ini, melihat Lin Zengxin dengan panik. Mereka menunggu kepala rumah. Lin Zengxin cemberut, dan besi di dalam tinjunya bertanya dengan dingin, Felipe, kau mengambil bulu sebagai panah perintah. Ini gelang giok naga biru naga milik Lin. Apa gunanya memegang orang luar di tanganmu? Tidak mungkin bagi Lin Zengxin untuk berlutut. Hari ini, ada begitu banyak pejabat dan bangsawan-bangsawan. Begitu Lin Zengxin berlutut, dia kehilangan identitasnya, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Klauski. Namun, apa yang menanggapinya adalah suara dingin Felipe, mengatakan, Lin Zengxin, buka mata Anda dan lihat dengan jelas. Ini adalah gelang Phoenix Giok Qinglong. Ini adalah satu-satunya hal yang dilakukan pemilik Lin Anda. Ini mewakili Lin yang tertinggi akan. Sekarang, saya perintahkan Anda untuk berlutut dan menyambut gelang Qinglong Jade Phoenix Lin. Dalam kalimat ini, suara itu mengungkapkan dingin dan mengejutkan penonton.
Lin Zengxin kedinginan, dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Lin Zong di sampingnya tiba-tiba tersenyum dan berkata, pemilik rumah, berlutut, wanita tua itu masih ada di sana. Lin Zengxin mendengar kata-kata itu dan menatap lelaki tua itu dengan tidak dapat dijelaskan. Lalu dia melihat Lin Zong, salah satu dari 3 tetua klan suami, membungkuk berlutut dan menekankan tangannya ke tanah. Lin Zong berlutut. Lin Zengxin tidak tahan lagi dengan apapun. Dia memocok lengan bajunya dan berteriak, Lin Klan, berlutut. Wow! Dalam sekejap, semua klan Lin, termasuk penjaga Lin yang hadir, berlutut di tanah dan berlutut di depan Felipe. Mendesis. Para pejabat dan bangsawan Xiangjiang yang hadir pada saat ini terkejut melihat pemandangan ini. Tanpa diduga, Lin yang begitu kuat, masih berlutut di depan kepala Klauski muda. Ini tidak mampu membelinya. Lin Qingqing dan Lin Zhenghai juga ingin berlutut, tetapi Felipe berkata, keduanya tidak harus. Setelah semua, dia melihat klan Lin yang berlutut di depannya dengan mata acuh tak acuh, dan matanya tertuju pada Lin Zengxin. Dia berkata, Lin Zengxin, sekarang, aku akan menggunakan gelang jade Phoenix King Long Lin untuk memerintahkanmu, menarik Lin Qingqing dan menikah dengan keluarga Cao. Keputusan. Mustahil. Lin Zengxin mendengar kata-kata itu dan segera berdiri dengan marah, berkata, Lin Qingqing menikahi keluarga Cao adalah hal yang biasa dan tidak akan pernah diubah oleh siapapun. Namun, dia baru saja selesai berbicara. Felipe melangkah, menendang lutut Lin Zengxin dengan keras, yang terakhir tersandung secara langsung, berlutut lagi dengan bunyi gedebuk, dan wajahnya tiba-tiba marah. Tetapi Felipe minum dengan dingin, apakah kamu bangun? Bicaralah dengan berlutut. Saya mengulangi kata-kata saya terakhir kali. Lin Qingqing tidak mau, jadi dia tidak menikah, tidak ada yang bisa menganiaya. Jika tidak, dia adalah musuh Felipe dan musuh Klauski. Lin Zengxin, apakah kamu akan menjadi musuh Klauski? 3 kata pendek ini menakutkan wajah Lin Zengxin dan membuatnya gemetar. Tidak berani. Setelah beberapa saat, Lin Zengxin menahan sepatah kata pun. Felipe mencibir dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, kirim Lin Qingqing kembali untuk beristirahat. Namun, pada saat ini, pembantu rumah tangga Cao melompat keluar dan berteriak, mau pergi. Tidak mudah. Surat nikah telah dikeluarkan, dan Lin Qingqingnya adalah keluarga Cao saya. Wen Yan, Felipe tiba-tiba berbalik, menatap Cao Guanjia dengan dingin, dan menemukan bahwa pihak lain memegang surat pernikahan emas di tangannya. Surat pernikahan? Tanya Felipe. Mata Cao Guanjia dingin, dan dia langsung membuka surat nikah di depan mata Felipe, mengatakan, Tuan Klauski muda, surat nikah ada di sini, bahkan jika Anda ingin menghentikannya, sudah terlambat. Felipe mencibir dan tidak membutuhkannya untuk berbicara. Seorang anggota pengawal bayangan di sebelahnya berjalan langsung ke kepala pelayan Cao, menyambar surat nikah di mata yang lain yang gemetar. Kemudian, Felipe meliriknya dan merobek buku pernikahan di depan semua orang, berkata, bukankah ini sudah berakhir? Melihat ini, Cao Guanjia sangat marah, dan memarahi, Tuan Klauski muda, Anda sangat berani. Ini adalah bisnis keluarga Cao saya. Apakah Anda berani campur tangan? Ketika saya kembali, saya pasti akan memberitahu pemiliknya untuk membiarkan dia menjadi tuan. Bagaimanapun, Cao Butler mendengus, dan meninggalkan lengan bajunya dengan seseorang. Tapi, selangkah demi selangkah, sebuah tim kombatan bersenjata berat langsung menghentikan Cao Guanjia dan yang lainnya. Cao Guanjia membeku, matanya dingin, dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Felipe tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Tinggalkan beberapa orang untuk tinggal sebentar. Ngomong-ngomong, aku harap Cao Guanjia akan mengirim seseorang untuk memberitahu Cao Jia. Aku akan mengatakan Felipe dan menunggu mereka di rumah Xiangjiang Lin. Kamu. Cao Guanjia sangat marah, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, para pejuang di depannya segera menahan mereka semua. Tuan Klauski muda, Anda melakukan ini untuk memancing insiden antara Cao dan Klauski. Tuan tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Felipe mengangkat bahu, mendengarkan suara yang mengancam, dan matanya tertuju pada klan Lin yang berlutut di depannya, berkata, bangun. Wow lala. Lin Zengxin dan yang lainnya bangkit. Dia tampak dingin dan menatap Felipe, kamu melakukan ini, mendorong lubang api Raja Lin kami. Bahkan jika kamu membantu Lin Qingqing hari ini, bisakah kamu membantunya seumur hidup? Kamu selalu punya ketika tidak di sini. Ini Xiangjiang, bukan Klauski. Wen Yan. Felipe mengangguk dan berkata, ya, jadi, aku berencana untuk pergi dengan tergesa-gesa, jadi aku akan datang ke sini sekali, dan tentu saja aku akan tinggal selama beberapa hari. Aku akan pergi ketika masalah di sini diselesaikan. Bagaimana kalau, jangan ganggu, sepupu besar. Setelah mendengar ini, Lin Zengxin mendengus dingin, menjabat tangannya, dan berteriak, jadilah dirimu sendiri. Felipe berhenti 2 kali dan berkata, aku ingin melihat kakek. Lin Zengyi akan mengatakan ini, wanita tua itu sedang memperbaiki, tidak ada yang bisa melihat. Felipe mengerutkan kening, dan berkata, kenapa, aku cucunya, tapi aku belum melihatnya. Atau, apakah kau memenjarakan kakekku? Begitu komentar ini keluar, Lin Zengxin dan yang lainnya bergidik, dan wajahnya menjadi sedikit gugup. Lin Zong tersenyum dan berkata, keluarga Klauski muda terutama melihat lelaki tua itu. Tentu saja, tidak apa-apa. Biarkan saya membawa keluarga Klauski muda melewati. Mendengar kata-kata Lin Zong, Lin Zengxin dan yang lainnya menatapnya dan mengikuti, lalu Lao Lin sudah tua. Selanjutnya, Felipe memberi isyarat kepada Adasie dan yang lainnya untuk menunggu di ruang tamu Lin, sementara dia mengikuti Lin Zong ke halaman dalam Lin. Adasie awalnya menyarankan agar dia mengikuti, karena dia selalu merasa bahwa Lin Zong tidak bermaksud baik. Namun, Felipe menolak. Di Lin, mereka tidak berani melakukan apapun untuk diri mereka sendiri. Segera, Felipe mengikuti Lin Zong ke halaman kecil yang terpencil.
Halaman ini, dikelilingi oleh banyak bunga dan pohon, terlihat elegan dan bersih. Ada juga 4 atau 5 orang yang menunggu di luar di halaman. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah bahwa tampaknya dipantau di sini, dan ada penjaga Lin di sekitar halaman dengan senjata. Felipe mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa, mengikuti Lin Zong ke pintu halaman. Lin Zong berkata ke samping, Tuan Klauski muda, orang tua itu ada di dalam. Bab 2797-2798. Felipe mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke halaman. Begitu dia memasuki halaman, dia merasa itu tidak biasa dan damai, ada banyak gadget ditanam di halaman, dia juga memiliki 2 kucing-kucing dan seekor labrador. Ada beberapa sangkar burung tergantung di halaman, dan berkicau terus menelepon. Terlihat sangat marah. Halaman-halaman adalah kolam kecil terbuka dengan banyak teratai ditanam di dalamnya. Bunga-bunga teratai merah muda mekar sangat indah. Di sekitarnya, ada kebun sayur kecil dengan banyak sayuran. Benar-benar pemandangan indah kehidupan idilis. Felipe yang berjalan sepanjang jalan batu, setelah berjalan sekitar 50 meter, dia berjalan melalui gerbang tengah halaman dalam dan melihat sebuah halaman. Di halaman, ada pohon jujube api berusia 100 tahun, dengan jujub api hijau yang rindang dan menggantung, dan belum mencapai musim matang. Di bawahnya, sebuah kursi santai dari anyaman bambu dengan seorang lelaki tua berambut perak dalam setelan tai chi putih berbaring di atas kipas dengan kipasnya tertiup angin dan menyenandungkan anak di bawah umur. Felipe berdiri di pintu, dan lelaki tua itu tiba-tiba menghentikan gerakannya, dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia berdiri dan melihat ke arah pintu. Sepasang mata kacau jatuh pada Felipe saat itu, dan sudut mulutnya meledak ke senyum paling ramah di dunia. Mengatakan, Felipe, apakah Anda kembali? Felipe tidak bisa membantu tetapi membasahi matanya, melangkah maju, berlutut di depan pria tua itu, mengetuk kepalanya, berkata, kakek. Felipe ingat saat dia dipeluk kakeknya ketika masih kecil. Pada saat itu, ibu saya masih di sana, dan kakek saya adalah yang terbaik baginya, dia akan memberi Felipe makanan yang lezat dan menyenangkan. Pria tua itu mengulurkan sepasang tangan veteran yang berkerut, dengan air mata berlinang di matanya, menyentuh kepala Felipe, berkata, Yoyo, bangun dan bangun dengan cepat, Felipe saya kembali untuk melihat orang tua saya. Felipe saya anak, orang tua itu meneriakkan, dan matanya basah. Melihat wajah Felipe dengan hati-hati, dia bergumam di mulutnya, gambar asli, dan gambar Ziying, kalian berdua, diukir dari cetakan. Orang tua itu berkata, meraih Felipe untuk duduk di dermaga batu di satu sisi, dan berkata, duduk dan duduk, kakek meninggalkanmu dengan barang-barang bagus, tunggu, kakek akan mendapatkannya untukmu. Dengan mengatakan itu, orang tua itu terhuyung-huyung, bangkit, dan berjalan ke halaman dalam satu persatu, dan sebuah kotak kayu berharga dari kawat emas meledak dari halaman dalam, yang ditempatkan di atas meja batu. Kemudian dia mengambil napas beberapa saat sebelum dia duduk lagi. Dia dengan senang hati menunjuk kotak kayu emas dengan kipas, dan tersenyum, buka dengan cepat. Felipe mendengar kata-kata itu dan mengulurkan tangan untuk membuka kotak kayu emas. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam, air matanya tidak bisa membantu tetapi tetap berada di luar. Ini semua makanan favoritmu, kakek menyimpannya untukmu. Wanita tua itu tersenyum dan meraih tofi kelinci putih besar, melepas kertas gula dengan tangannya sendiri, dan kemudian menyerahkannya kepada Felipe, berkata, makan satu. Felipe dengan mudah menerima bahwa itu manis di mulutnya. Felipe juga mengupas satu, dan menyerahkannya kepada orang tua itu, kakek, kamu makan juga. Orang tua itu tidak bisa menutup mulutnya dengan senyum, Hei mengangguk lurus dan makan tofi kelinci putih besar. Dia sangat puas dan berkata, ini masih Felipe saya. 2 orang, satu tua dan satu muda, dan 2 kakek dan cucu, tepat di bawah pohon jujube api tua, mengatakan sesuatu yang sudah lama tidak mereka katakan. Hei, Felipe, bagaimana dengan ibumu? Kenapa dia tidak kembali dan melihat ayahnya? Tiba-tiba, pria tua itu bertanya. Felipe tertegun, menatap orang tua itu dengan mata bersemangat di depannya, banyak kata di mulutnya yang menghalangi tenggorokannya. Kemudian, pria tua itu menatap Felipe dengan mata bingung dan berkata, kenapa, siapa kamu? Bagaimana kabarmu di halaman saya? Mendengar ini, Felipe tidak tahan lagi, dan air mata langsung memecahkan tanggul. Berdebar. Felipe berlutut di depan kakek tua dan mengambil tangan kakek tua itu dan berkata, kakek, ini aku Felipe, Felipe favoritmu. Kakek, Felipe saya. Apakah Anda kembali? Kata lelaki tua itu, memandang ke arah pintu, tampak kesepian. Felipe mengambil tangan lelaki tua itu dan memandangi wajah tuanya dan ekspresi kesepian, dan hatinya terluka. Setelah beberapa saat dengan pria tua itu, Felipe hendak pergi. Ketika dia berjalan ke pintu, pria tua yang duduk di kursi itu tiba-tiba berkata, Felipe saya, Anda harus berhati-hati terhadap mereka. Felipe tiba-tiba berbalik dan melihat pria tua itu memandang dirinya sendiri, tetapi segera, matanya kembali kesepian, berbisik, Felipe, Ziying. Kapan kamu akan kembali untuk melihatku? Felipe berdiri sebentar, berbalik dan pergi dari sini. Berjalan keluar dari halaman dan berdiri di pintu, Felipe menarik napas dalam-dalam. Di sisinya, Lin Zong, salah satu dari 3 tetua klan Lin, tersenyum dan berkata, Tuan Klauski muda, apakah Anda melihat orang tua itu? Felipe menahan rasa dingin di hatinya dan bertanya, berapa lama kakek sakit? Lin Zong menjawab, pemilik rumah telah menderita penyakit ini selama beberapa tahun. Pemilik rumah telah memikirkan Anda dan Mes. Ziying. Jika Anda bisa datang untuk melihat pemilik rumah lebih awal, mungkin kondisi pemilik rumah akan lebih baik. Felipe menghela nafas dan menatap Lin Zong dengan dingin, berkata, Lao Lin, kamu adalah salah satu dari 3 tetua dari keluarga perlindungan Lin. Cukup beralasan bahwa kamu harus tinggal bersama kakekku. Mengapa, kamu telah memilih sekarang Lin Zengxin? Lin Zong tersenyum dan berkata, burung yang baik memilih kayu dan hidup.
Lin Zengxin adalah kepala keluarga Lin saat ini. Saya tentu saja mengikutinya. Apakah itu? Felipe berkata dengan dingin, melirik penjaga Lin yang menjaganya, berkata, bagaimana perasaan saya bahwa orang-orang ini tidak melindungi kakek saya, tetapi mengawasi kakek saya. Lin Zong meremas senyum dan berkata, Tuan Klauski mudah salah paham, bagaimana mungkin, kontribusi besar orang tua itu kepada Lin, para penjaga ini, hanya untuk memastikan keamanan pemilik lama. Felipe mengerutkan kening, beberapa kata, dia tidak mematahkan wajahnya. Diikuti, dia berkata, pergi untuk melihat Lin Zengxin. Lin Zong mendengar kata-kata dan memberi isyarat untuk bertanya. Kemudian, sekelompok orang berjalan ke aula resepsi Lin. Lin Zong melihat kembali ke halaman 2 kali, dan hawa dingin melintas di sudut matanya, dan berkata kepada para pelayan di sekitarnya, saya sangat optimis dengan pemilik rumah Anda, jangan biarkan dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan. Selain itu, saya akan menaruh lebih banyak obat di masa depan. Beberapa pembantu yang berlutut di tanah mengangguk gemetar. Kemudian, Lin Zongchai menyusul Felipe. Pada saat ini, aula resepsi Lin sudah penuh dengan personel inti Lin. 3 Master Lin, dipimpin oleh Lin Zengxin, duduk di kursi taisi dengan wajah bermartabat, semua dengan wajah dingin dan sedikit kemarahan di mata mereka. Felipe melangkah dan berjalan pada saat itu, dan berkata sambil tersenyum, Iyo, selamat datang di pertunjukan besar seperti itu, aku benar-benar punya sepupu besar. Bab 2799-2800. Melihat wajah manusia dan binatang yang gelap dan wajah hippie Felipe yang gelap, Lin Zeng merasa kaget dan melemparkan pukulan tinju ke desktop, dengan dingin berkata, siapa sepupu besarmu? Gas. Lin Zengxin masih marah dengan Felipe untuk masalah ini sekarang. Jika dia bukan kepala yang lebih muda dari keluarga Klauski, tetapi juga cucu-cucunya, sepupunya, Lin Zengxin berharap otot Felipe akan diambil dan kulitnya dikupas. Pernahkah Anda melihat sepupu berusia 30-an? Felipe terkekeh, tidak terkendali, dan melirik, dan mendapati bahwa aula resepsi sudah penuh, bahkan tanpa tempat duduknya sendiri. Anda bisa menebak dengan jari-jari kaki Anda. Ini adalah prestise Lin Zengxin untuk bunuh diri. Berikan dia seekor kuda. Mulut Felipe menunjukkan senyum tipis, dan matanya melihat sekeliling lingkaran personel inti Lin, yang bisa disebut rubah tua di pusat perbelanjaan dan kehidupan manusia, dan berkata dengan ringan, mengapa, aku sangat tidak disukai, tidak ada tempat duduk. Haha. Tiba-tiba, karakter Lin, manajemen perusahaan Lin, juga merupakan salah satu direktur. Dia tersenyum dingin dan mengangkat busur menghina di sudut mulutnya. Dia berkata, oh, ini milik Lin, bukan milik Klauskaimu. Mengapa aku harus memesan tempat duduk untukmu? Jangan campur tangan ke tempat yang seharusnya tidak kamu datangi, kalau tidak, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Lagi pula, pria parubaya berusia 40-an, sambil mengangkat cangkir porselen biru dan putih di atas meja, menyesap teh. Mulut Felipe mencibir roh-roh jahat. Matanya menyentak dan jatuh pada pria itu. Dia bertanya sambil tersenyum, berani menanyakan nama marga ini. Sepertinya aku tidak terlalu sering melihatmu. Pria itu dengan keras kepala menjawab, Lin Dexuan, cabang dari keluarga Lin, beruntung dihargai oleh Lord Lin. Duduk di aula ini, tidak seperti beberapa orang, saya tidak tahu bagaimana cara mengangkatnya. Begitu kata-kata itu jatuh, cangkir teh di tangannya menghantam meja dengan keras. Anggota inti Lin yang duduk di sekitar semua memiliki wajah dingin, melihat adegan ini sambil tersenyum. Ini secara alami diturunkan. Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan Felipe ini. Felipe tertawa, mengambil satu langkah, dan berjalan ke Lin Dexuan, berkata, saya tidak ingin melakukan apapun, tetapi karena Anda melompat keluar, maka Anda semua sudah selesai. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Dexuan menatap Felipe yang berdiri di depannya, matanya dingin dan bertanya dengan suara dingin. Bagaimana mungkin anak ini terlihat begitu menakutkan dan dingin di Kobe? Lin Dexuan bergidik kaget. Bentak. Felipe mengangkat tangannya dan naik dengan tamparan, memompa dengan keras di wajah bundar Lin Dexuan, daging di wajah pihak lain bergetar dan bergetar. Lin Dexuan melolong, wajahnya marah, menunjuk Felipe dengan marah, berteriak, beraninya kau berani mengalahkanku. Kamu terlalu sombong. Ini Lin. Namun, tamparan Felipe yang menanggapinya, tamparan ini bisa kejam. Langsung mengeluarkan beberapa gigi Lin Dexuan, dan mulutnya penuh darah. Apakah aku nakal atau nakal? Felipe memarahi, saya putra Lin Xiying, putri kepala keluarga Lin, dan dia adalah sepupu kepala Lin saat ini. Menurut senioritas Lin, Anda memiliki pekerjaan sambilan. Ketika Anda melihat saya, Anda harus memberi jalan dengan hormat. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk mengesampingkan saya, posisi ini adalah milik saya. Karena itu, Felipe langsung meraih kerah Lin Dexuan, dan mengambil pria gemuk besarnya yang hampir 200 pound, dan membuangnya. Dengan bang. Lin Dexuan jatuh tersungkur di tanah, menyaksikan Felipe duduk di tempatnya dengan keagungan. Dia meledak dengan cepat, menunjuk ke arah Felipe dan berteriak, kamu sombong. Diikuti, dia memandang Lin Zengxin dan melolong, pemilik rumah, lihat Felipe ini, dia berani. Cukup. Lin Zengxin menghela nafas dan berkata, turun. Lin Dexuan mendengar itu, lehernya menyusut, dan dia dengan cepat bangkit dari tanah dan menyapu kembali ke samping. Felipe tersenyum tipis, duduk di sana dengan kedua kaki bersilang, melihat sekeliling, dan berkata, oh, tidak nyaman duduk di posisi ini. Apakah Anda ingin mengubahnya dengan saya? Mendengar Felipe, personel inti Lin semua melirik lehernya, pura-pura tidak melihat Felipe. Lin Zengxin juga tidak memeras, Felipe ini, pada akhirnya apa yang ingin dia lakukan. Namun, Felipe tidak berhenti melihat mata mereka menghindar. Sebaliknya, dia menunjuk ke staf inti Lin di depannya dan berkata, ini kamu, aku akan duduk di sana.
Setelah mengatakan itu, Felipe langsung menuju ke sana, dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa dia langsung menarik pria itu dari kursinya dan duduk lurus ke bawah. Orang itu sangat cemas dan sangat tak berdaya. Dia memandang Lin Zengxin dan berkata, pemilik rumah, ini. Lin Zengxin mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan memohon padanya untuk tidak berbicara. Namun, Felipe tidak berhenti di situ. Hanya duduk, dia mengerutkan kening dan berkata, kursi ini sangat keras, bagaimana Anda bisa duduk? Sepupu besar, saya akan memberikan Anda beberapa kursi. Lebih baik dari ini. Lebih baik duduk dengan nyaman. Setelah semua, dia memalingkan matanya dan menatap Lin Zengzeng, yang sudah tampak merah di sebelah Lin Zengxin, dan berkata, itu lokasi yang bagus, sepupu kedua, biarkan aku duduk. Bentak. Lin Zengyi akhirnya tidak bisa menahannya. Dia menamparkan dengan marah di atas meja dan berteriak dengan dingin, Felipe, kamu sudah cukup. Ini milik Lin, bukan keluarga Klauski kamu. Jika kamu ingin duduk, keluar tanpa duduk. Felipe mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo, lihat wajah sepupu kedua, aku akan merasa diperlakukan salah. Keluhan. Lin Zengzeng dan Lin Zengxin, termasuk anggota keluarga Lin lainnya, mendengar Felipe memuntahkan kata-kata keluhan di mulut mereka. Mereka harus dianiaya. Lin Zengxin berpikir bahwa Felipe akan berakhir saat ini, tetapi siapa yang berpikir? 10 menit kemudian, tim tentara bersenjata lengkap bergegas ke kursi sambil membawa segenggam penuh. Siapa yang membuatmu masuk? Lin Zengxin sangat marah. Felipe dengan santai bermain dengan ponselnya dan berkata, sepupu besar, jangan khawatir, aku baru saja memesan dan mengganti semua kursi ini untukmu. Ini juga hadiah yang kuberikan padamu. Setelah semua, Felipe memberi isyarat kepada tentara untuk masuk, dan mendorong anak buah Lin untuk berdiri, dan kemudian dengan paksa mengganti kursi di bawah pantat mereka. Lin Zengxin memaksa amarahnya dan berkata, kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Klauski muda. Sama-sama, seharusnya. Felipe tersenyum tipis. Lin Zengxin mendengus dingin. Tidak masalah jika kursi ini tidak diubah. Setelah perubahan, orang-orang ini merasa tidak nyaman ketika duduk, dan bagian bawahnya panas. Oh, panas sekali. Aku tergantung. Kenapa panas sekali? Bagaimana kamu duduk diam? Satu demi satu staf Lin melompat, marah, melihat kursi di bawah pantat, dan menjadi panas. Ketika Lin Zengxin melihat adegan ini, rongga hidungnya merokok, yang pasti tangan dan kaki Felipe. Felipe tidak peduli, dan berkata, karena kamu tidak bisa duduk, berdiri saja di sana. Sekelompok orang, tersedak api. Lin Zengxin juga berkata dengan suara yang dalam, cukup, Felipe, apa gunanya kamu memainkan trik-trik kecil ini bersama mereka? Katakan saja, apa yang ingin kamu lakukan? Bab 2801-2802. Di seluruh ruang resepsi Lin, semua anggota Lin berdiri, menatap Felipe dengan bosan. Felipe duduk santai di kursi, matanya dingin, melirikmu, dan kemudian memandang Lin Zengxin, berkata, sepupu besar, aku benar-benar tidak punya banyak pekerjaan. Aku baru saja kembali dan melihat bagaimana kakekku. Untuk hal-hal lain, lakukan apapun yang dilakukan Lin, jangan pikirkan aku. Tapi, barang-barang Lin Qingqing, aku tidak ingin terjadi lagi. Dia tidak ingin menikah, tidak ada dari kalian yang bisa memaksanya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kulit Felipe menjadi sangat jelas. Lin Zengxin meremas tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Felipe, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jangan pikir kamu adalah putra Bibi Ziying, kamu bisa menamparkan kata-kata dalam keluarga Linku. Pernikahan Lin Qingqing adalah keluarga Linku, hal-hal internal harus menjadi keluarga Lin saya, dan Anda tidak dapat memutuskan. Lagi pula, masalah ini sudah diselesaikan dengan keluarga Cao. Apakah kamu ingin menjadikanku musuh keluarga Lin dan keluarga Cao? Setelah Lin Zengxin selesai, wajahnya menjadi sangat cemberut. Lin Zengyi di samping juga berkata dengan dingin, Felipe, Anda seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Meskipun Anda memiliki gelang giok dan gelang Phoenix wanita tua itu, Anda hanya perlu menggunakannya sekali. Dan, saya sarankan Anda sebaiknya menyerahkan gelang giok dan Phoenix Qinglong sekarang, setelah semua, itu adalah harta keluarga Lin. Gelang Phoenix giok Qinglong melambangkan identitas kepala keluarga Lin. Terlebih lagi, ketika keluarga Lin menghadapi krisis, gelang Phoenix Jade Qinglong ini juga dapat memobilisasi bagian dari penjaga khusus Klauski yang ditempatkan di Xiangjiang. Kelompok penjaga ini awalnya Lin Ziying menikahi Klauski, dan Klauski memberikannya kepada Lin. Kelompok penjaga ini selalu ditempatkan di Xiangjiang, hanya untuk diperintahkan oleh kepala keluarga Lin, tetapi haruslah pemilik yang memegang gelang Phoenix Jade Qinglong. Felipe tersenyum tipis, meraih dan mengeluarkan gelang Phoenix Jade Qinglong, dan berkata, apakah sepupu kedua mau? Setelah mendengar ini, Lin Zengzeng mengerutkan kening, mengatakan, itu milik Lin, atau kembali. Felipe mengangguk dan memainkan gelang giok dan Phoenix Qinglong beberapa kali, berkata, ya, tapi kondisiku tetap seperti itu, bagaimana menurut sepupu? Lin Zengxin mendengar itu, mengerutkan kening. Dia berdiri saat ini, menatap Felipe dengan pandangan kosong, dan setelah beberapa saat, dia berkata, oke. Aku janji. Gelang itu ada di sini. Felipe tidak menunda-nunda, dan melemparkan gelang Qinglong Yufeng secara langsung. Lin Zengxin terkejut dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ketika dia menangkap gelang Qinglong Yufeng, dia semua tersenyum. Saatnya. Tanpa diduga, itu sangat sederhana. Felipe bangkit, meletakkan tangannya di saku celananya, dan berkata dengan ringan, susun beberapa kamar untukku. Aku akan tinggal di sini sebentar untuk menemani kakekku. Lin Zengxin sangat gembira saat ini dan berkata, kemarilah, mengatur kamar untuk keluarga Tuan Klauski muda dan menunggu kehidupan yang baik. Ingat, Anda harus merawat semua makanan dan kehidupan sehari-hari keluarga Tuan Klauski muda dengan baik. 3 kata terakhir digigit keras. Beberapa orang awam segera mengerti.
Felipe juga tersenyum dingin, dan tentu saja mengerti arti Lin Zengxin, tanpa mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Lin Zengxin memegang gelang King Long Jade dan Phoenix pada saat ini, tapi dia tidak bisa meletakkannya, dan wajahnya semua tersenyum. Wow! Dalam sekejap, semua personel Lin berlutut di tanah dan berteriak, selamat kepada guru, Hexi. Hahaha. Lin Zengxin tertawa beberapa kali dan berkata, sekarang, gelang naga, batu giok dan Phoenix hijau ini ada di tanganku, dan seluruh keluarga Lin adalah milikku. Kakak kedua, atur orang-orang dan perhatikan Felipe sehingga dia tidak akan memiliki banyak kontak dengan orang tua itu. Selain itu, aku memberitahu keluarga Cao bahwa pernikahan masih akan berlangsung di tanggal lain. Lin Zengyi dengan cepat berkata, oke. Saya akan mengaturnya segera. Di sini, Lin Zenghan bertanya dengan ragu, saudaraku, bukankah kamu sudah menyetujui kondisi Felipe sebelumnya? Lin Zengxin menyeringai dan berkata, itu hanya masalah menunda perang. Sekarang naga biru dan gelang giok ini ada di tanganku, aku masih takut dengan apa yang dia lakukan. Lin Zenghan tiba-tiba merasakan senyum tipis di sudut mulutnya dan bertanya, saudaraku, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Anak ini, aku khawatir aku tidak akan pergi dengan mudah. Lin Zengxin berpikir sejenak dan berkata, kirim seseorang untuk menatap lebih dulu. Selain itu, pihak lelaki tua itu juga menguatkan tangannya untuk menatap dan dengan cermat melaporkan setiap kalimat yang dia katakan ketika dia berhubungan dengan lelaki tua itu dan semua yang dia lakukan. Ini baik. Lin Zenghan merespons. Pada saat ini, Lin Zong berjalan masuk, dan semua anggota keluarga Lin dengan hormat memberi jalan. Lin Zengxin juga dengan cepat menyapanya dan berkata, Lao Lin, mengapa kamu di sini? Lin Zong berdiri di aula, melirik Lin Zengxin dan yang lainnya, dan berkata, orang tua itu bersama saya. Anda tidak perlu khawatir. Adapun anak yang tinggal bersama Lin dalam beberapa hari terakhir, Anda dapat mengatur orang untuk menatap. Ingat, jangan bertindak gegabah, jika tidak, jika Anda membiarkan dia menemukan apa yang kami lakukan, Anda akan gagal. Lin Zengxin secara alami mengerti dan mengangguk, aku tahu, tapi, Lin tua, kamu adalah seorang murid di daerah ketujuh. Mengapa kamu takut padanya sebelumnya? Lin Zong tersenyum dan berkata, saya seorang murid di daerah ketujuh, tetapi Anda tidak boleh lupa bahwa warisan Klauski berada di luar imajinasi saya. Baru saat itu, di luar Lins Manor, seseorang menatap saya secara rahasia. Jika saya buru-buru menembak pada saat itu, saya takut itu akan menjadi bencana. Apa? Seseorang menatap di luar istana. Kata Lin Zengxin, mengerutkan kening. Lin Zong berkata sambil tersenyum, ya, kamu tidak perlu khawatir, orang itu tidak akan masuk. Selama kita tidak terburu-buru berurusan dengan Felipe, orang itu tidak akan dengan mudah menembak. Ini adalah perjanjian antara Lin dan Klauski. Lin Zengxin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan di sini, kembali menatap Felipe. Ada Xie dan 17 dan anggota lain dari pengawal bayangan memasuki area perumahan Lin. Lin mengatur bagi mereka beberapa villa untuk tinggal sementara. Saat ini, di ruang tamu villa tempat Felipe tinggal, ada Xie dan 17 lainnya sedang duduk di sofa. Bagaimana keluarga Lin melakukan sesuatu? Tanya ada Xie. Felipe menggelengkan kepalanya dan mendesah, saya pikir mereka akan menembak saya, tetapi untuk sekarang, mereka memilih untuk tidak bergerak. Tetapi mereka mengirim seseorang untuk memata-matai kami. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang sombong dan tidak tinggal di villa, kami berjalan berkeliling dan melihat sekeliling. Ketika kami kembali pada malam hari, kami akan melihat totalnya lagi. Ada Xie mengangguk dan berkata, ini layak. Namun, saya pikir beberapa orang Lin Zengxin bukan karakter sederhana. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Mata Felipe dingin dan dia mencengkeram kertas gula Big White Rabbit Toffee, dan wajahnya menjadi gelap, berkata, aku secara alami tahu. Ada sederet karakter kecil di kertas gula Big White Rabbit Toffee. Felipe, hati-hati Lin Zengxin. Hati-hati Lin Zong. Apakah kakek sakit? Memiliki. Namun, ini mungkin ditulis ketika kakek saya tidak sakit, dan itu sudah ditulis sejak lama untuk mengirim pesan kepada Felipe.